Anak-anak dan muda-mudi generasi Z, mungkin tidak tahu siapa Elia Hadam, dan sebesar apa namanya. Tetapi, dari mereka yang tidak tahu siapa Elia Hadam, tentu mengenal lagu-lagunya, meski sudah dibawakan dalam ragam versi penyanyi dan musisi lain. Elia Hadam terlahir dengan nama asli Siti Alia Husnah. Ia lahir di Jakarta, tanggal 23 Oktober tahun 1928 silam. Elia Hadam adalah pemilik gelar Ratu Dangdut pertama di negeri ini, sebelum akhirnya julukan itu bergulir ke Elvi Sukaesih. Elia Hadam adalah nama terakhir yang tersemat, usai ia berganti nama panggung 2 kali sebelumnya. Ia dikenal sebagai Elia M. Haris, saat kejayaan lagu Sendu, Kau Pergi Tanpa Pesan. Elia mengembuskan napas terakhir Senin, tanggal 2 November tahun 2009. Nama pertamanya di panggung hiburan tanah air, ialah Elia Agus. Alkisah pada 1950-an, Elia Agus yang berada di Orkes Melayu OM Chandralekha, pimpinan M. Haris, melesat tajam melalui musiknya. Sejak saat itu, ia pun dikenal dengan nama Elia M. Haris. Harian Umum Pikiran Rakyat melaporkan, kesaksian sejarah perjalanan musik dendang Melayu, sebelum populer dengan sebutan dangdut, mencatat nama Elia Agus sebagai primadona tiada duanya. Kemasyhuran lagu ceria, Boneka dari India, maupun kesenduan lagu, Termenung, di putaran tahun 1958, jadi bukti pengakuan sukses Elia Agus masa lampau, jauh sebelum orang mengenalnya sebagai Elia Hadam. Namun, album Kau Pergi Tanpa Pesan, yang melejitkan pula lagu, Pengertian, pantas dicatat sebagai puncak kejayaan panjang Elia, yang dibangun sejak dangdut masih dianggap musik kelas pinggiran. Dengan ketajaman lintasan reputasi 3 nama dari era Elia Agus, Elia M. Haris hingga Elia Hadam, artis penyanyi kelahiran Jakarta 1938 itu, memang pemilik gelar, Ratu Dangdut, pertama di negeri ini, demikian catatan Yoyo Dasrio, dalam sebuah kliping Pikiran Rakyat. Tidak lengkap rasanya menuturkan kesuksesan Elia Hadam, tanpa menyinggung salah satu mahakarya miliknya, Boneka India. Boneka cantik, dari India, boleh dilirik, tak boleh dibawa, demikian lirik populer yang turut memahat keterkenalan Elia Hadam. Melalui lagu itu dan sejumlah lagu hits semisal Sawen Kamahina, Elia mewujud sebagai kiblat pasar pentas musik dangdut. Meski dia memerankan berbagai karakter dalam film-film Indonesia, Elia Hadam sering terlihat memakai kain sari dan anting hidung, sehingga ia identik dengan lagu-lagu bernuansa India. Karirnya boleh tergantikan oleh generasi anyar, tetapi lagu-lagu seperti Boneka dari India dan Termenung mendongkrak sukses Titik Sandora pada era 1990-an. Kemasyhuran Kau Pergi Tanpa Pesan di masa kejayaan Elia M. Haris pun juga sukses menguatkan kiprah Iis Dahlia. Bahkan, lagu Janji yang lahir setelah Elia memimpin OML Sitara mencuat sebagai dendang Siti Nurhaliza. Kejayaan Elia Hadam pun terbingkai dalam banyak film nasional, seperti di film Cita-Cita Aja 1959, Ratu Rumah Tangga, Mak Comblang, 1960, Matahari Pagi, 1968, Di Balik Pintu Dosa, 1970, Bajingan Tengik, Dunia Belum Kiamat, 1971, Bing Slamet Setan Jalanan, 1972, Biang Kerok Beruntung, Sopir Taksi, 1973, Musuh Bebuyutan, Buaya Gile, Ratapan Si Miskin, 1974, Dukun Kota, hingga berperan penting dalam film Ayah Tiriku Ibu Tirimu, garapan Mardali Syarif, dan Ridho Allah, 1977, karya Yang Indrajaya. Elia, atau Elia Agus atau Elia M. Haris atau Elia Hadam atau nama lengkapnya Siti Alia Husnah, adalah orang yang sama seorang seniman besar dan melegenda dan tak pernah tersingkirkan keharuman namanya sebagai tonggak musik dangdut hingga saat ini. Kiprahnya di dunia musik Melayu, disebut-sebut sebagai pionir musik dangdut yang sebenar-benarnya dengan kata lain bukan Rhoma Irama atau Elvi Sukaesih sebagai pencetusnya. Kisah kepedihan perjalanan rumah tangganya di saat remaja dengan predikat sudah harus menjanda, saat di usia yang sangat belia mengharuskan dia merubah nasib untuk menjadi seutuhnya menapaki jalan yang layak walau pertentangan di kalangan keluarga tak membuatnya getir melawan arus dan cemooh bahwa seniman adalah perempuan yang dicap sebagai perempuan tanda kutip. Dukungan banyak seniman seperti Adi Karso dan Munif B yang meluruskan langkahnya sebagai penyanyi di masa Ten, 1957 dan Elia sendiri tak menduganya Bu dari penyanyi kampung bisa membuatnya naik ke peringkat penyanyi nasional. Lagu ciptaannya,
boneka dari India membuat namanya melaju tanpa banyak lika-liku seperti perjalanan kehidupannya untuk menjadi fenomena sebagai Elia si penyanyi India yang sering diintipnya para artis India seperti Meena Kumari, Madhubala, Hema Malini, Reha, Z. Aman, Jaya Baduri yang berjaya menguasai bioskop-bioskop Indonesia selain film P. Ramlee. Katanya, Elia lebih nyaman menggunakan pakaian ala India lengkap dengan sari dan aksesorisnya atau tahi lalat di dahi, daripada diharuskan bernyanyi tanpa menggunakan aksesori kebesarannya adalah sudah menjadi trademark Elia si boneka India dari Indonesia. Lagu ciptaan lainnya seperti Pergi Tanpa Pesan, Termenung, Pengertian, menjadi rebutan artis pop maupun Melayu di zaman era 60 hingga penyanyi Lilis Suryani, Emilia Contessa, Iis Dahlia adalah penyanyi yang pernah membawakan lagu-lagunya. Perjalanan kehidupannya yang menikah berkali-berkali dan berkali-kali pula mengganti nama belakang suaminya tak membuat pudar namanya bahkan semakin mengkilap, terasa karena suami-suaminya adalah motivatornya dalam berkarya tidak saja sebagai penyanyi dia juga sebagai komposer dan pemain film yang berjaya di masa tahun-tahun 1958 sampai tahun 1978. Bulan November tahun 2009 adalah berita yang sangat menyesakkan dada betapa tidak. Berita ini datang dari keluarga sang legenda Elia Hadam di usia 81 tahun telah pergi meninggalkan banyak kenangan bersama musik dan keharuman namanya untuk selalu dicatat sejarah menjadi legenda musik Melayu atau dangdut.